Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Citra Slime dan Tekken volume 10 part 17. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru mulai disergap ketika menjelajahi reruntuhan kuno di kerajaan Jistaff. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Setelah Rimuru selesai menginterogasi Glinda, Rimuru pun telah mengetahui identitas dalang yang ia hadapi sebenarnya. Iya, dia adalah Maria Pelroso, seorang gadis muda yang pernah Rimuru lihat ketika acara festival Tempest berlangsung sebelumnya. Dan sepertinya, gadis muda yang bernama Maria Bell ini mungkin akan bergerak ketika Rimuru pergi untuk melakukan penjelajahan di reruntuhan kuno bersama Kagali dari Asosiasi Kebebasan nantinya. Setelah itu, Rimuru kemudian mengumpulkan semua bawahannya dan membagikan informasi ini kepada mereka semua. Rimuru juga memperkenalkan Glinda kepada semuanya bahwa Glinda telah menjadi bawahannya. Rimuru juga memperkenalkan Kaijin dan Kurobe dengan pistol yang dimiliki Glinda. Dengan memperkenalkan senjata pistol itu, Kaijin dan Kurobe pasti dapat membuat ulang pistol tersebut. Rimuru tampaknya cukup tertarik dengan bisnis senjata api ini. Tapi di saat yang sama, Rimuru juga khawatir jika senjata ini mengalir bebas di pasar nantinya. Namun setelah dipikir-pikir, Rimuru memiliki ide untuk mendistribusikannya kepada orang-orang penting melalui sistem lisensi. Dengan demikian, Rimuru dapat mengontrol siapa saja orang yang dapat memiliki senjata pistol ini. Di saat Rimuru mulai mendapatkan ide-ide brilian tersebut, waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Yang akhirnya, hari untuk menjelajah reruntuhan kuno tersebut telah tiba. Jadi pada pagi hari ini, Rimuru bersama Milim, Sion, Gupta, dan Rangga telah bersiap-siap. Rimuru saat ini telah mengenakan pakaian khusus yang biasa dikenakan saat menjelajah. Bahkan Rimuru juga mengantongi prototipe pistol yang Kaiji dan Kurobe ciptakan. Dengan demikian, Rimuru pun terlihat seperti seorang penjelajah. Di satu sisi, Gupta dan Milim juga mengenakan pakaian yang sama. Setelah semua persiapan selesai, Rimuru, Milim, dan yang lainnya kemudian akan menemui Kagali di pangkalan Asosiasi Kebebasan yang terletak di ibu kota Ingrasia. Ketika mereka sampai di sana, Kagali langsung menyapa Rimuru sama dan yang lainnya. Kagali juga memperkenalkan 10 anggota eksplorasi yang ahli dalam penjelajahan. Dengan demikian, penjelajahan reruntuhan kuno pun akan diikuti sekitar 15 orang. Karena penjelajahan menuju reruntuhan kuno kerajaan Jistaff akan memakan waktu yang sangat lama, Kagali kemudian menyiapkan kereta kuda untuk Rimuru sama dan yang lainnya. Namun pada saat itu, Rimuru mengatakan bahwa ia tak membutuhkan itu. Dan tentunya, Kagali yang mendengar itu pun menatap Rimuru dengan tatapan bingung. Hah? Apa maksud Anda, Rimuru sama? Rimuru kemudian mengajak semuanya ke suatu tempat di pinggiran kota. Dan ternyata, Rimuru telah memasang portal teleportasi yang terhubung di kerajaan Jistaff di sana. Para anggota eksplorasi yang melihat ini pun sangat kagum dengan Rimuru sama. Ini sungguh bercanda, aku bahkan tak tahu butuh berapa hari untuk pergi ke sana. Tapi dengan portal teleportasi ini, kita bisa ke sana dalam sekejap mata. Raja Iblis Rimuru sama memang benar-benar luar biasa, ucap para anggota eksplorasi. Yang akhirnya, mereka semua telah melewati portal teleportasi dan tiba di kerajaan Jistaff. Ketika mereka tiba di sana, para Dark Elf yang menjaga kastil telah keluar untuk memberikan sambutan. Mereka berbaris di depan pintu masuk kastil dan membungkuk dalam-dalam pada Raja Iblis Rimuru sama dan yang lainnya. Jadi gini Pak, setelah kekalahan Raja Iblis Clayman, para Dark Elf yang melayani Clayman kini telah tunduk pada Raja Iblis Rimuru sama. Dan sepertinya, ketua pelayan Dark Elf itu bernama Eva. Dan pada saat ini, Eva kemudian mempersilahkan Rimuru sama dan yang lainnya untuk memasuki kastil ini.
Ketika Rimuru memasuki kastil tersebut, Rimuru merasa bahwa kastil ini sungguh bersih sekali, bahkan tak ada setitik debu yang dapat ditemukan. Eva tampaknya telah mengelola kastil ini dengan sangat luar biasa. Dan segera setelah itu, Eva kemudian memandu Rimuru sama dan yang lainnya menuju gerbang reruntuhan kuno. Jadi gini Pak, pintu masuk reruntuhan tersebut ternyata berada di dalam kastil ini. Eva mengatakan bahwa reruntuhan kuno ini terbagi menjadi 3 lantai, yaitu lantai atas, lantai tengah, dan lantai bawah. Namun kami hanya bisa memasuki lantai pertama ini. Lantai pertama adalah tempat penyimpanan harta, sekaligus tempat kami para Dark Elf tinggal. Sedangkan untuk lantai kedua dan lantai ketiga, hanya Raja Iblis Clement lah yang mengetahui apa isi di dalamnya. Itu karena hanya Raja Iblis Clement yang mengetahui cara membukanya. Setelah Eva memberitahu informasi reruntuhan ini, Rimuru kemudian meninggalkan Eva dan mulai memasuki gerbang lantai pertama ini bersama semua anggota eksplorasi. Lantai pertama ini adalah tempat di mana para Dark Elf itu tinggal. Setelah melewati pemukiman Dark Elf tersebut, Rimuru dan yang lainnya melihat sebuah gerbang raksasa yang berada di depan sana. Itu adalah gerbang yang menghubungkan lantai pertama ini dengan lantai kedua. Namun sayangnya, gerbang ini tak bisa dibuka. Di satu sisi, Cagalli yang melihat gerbang itu pun menyadari bahwa gerbang ini memiliki mekanisme pertahanan sihir kuno. Jika kita tak sengaja memicunya, entah hal buruk apa yang terjadi. Kita mungkin tak bisa lagi menyelidiki reruntuhan kuno ini, ucap Cagalli dengan nada serius. Mendengar kata-kata Cagalli tersebut, semua anggota eksplorasi pun merasakan sedikit ketegangan. Tapi meskipun begitu, mereka tetap tenang dan mulai menganalisa mekanisme gerbang ini dengan seksama. Namun di satu sisi, Rimuru bertanya-tanya tentang bagaimana cara Clement membuka gerbang ini. Dan setelah Rimuru pikir-pikir, Rimuru ingat bahwa Clement memiliki unique skill yang cukup menarik. Raphael kemudian mengkonfirmasi bahwa Clement memiliki unique skill Puppeteer, kemampuan untuk menerima dan mengirim informasi dalam sinyal yang dikodekan. Dan sepertinya, kemampuan itu juga dapat digunakan untuk mengendalikan manusia yang notabene lebih lemah darinya dan objek seperti boneka tempur. Dan tampaknya, itu juga bisa digunakan untuk melihat mekanisme gerbang ini. Karena Rimuru telah menyerap Clement, Rimuru pun bertanya kepada Raphael apakah dirinya mendapatkan skill milik Clement tersebut. Raphael menjawab bahwa unique skill Clement tersebut adalah versi lebih rendah dari skill master. Dengan demikian, skill Clement telah diuraikan menjadi energi dan diserap. Namun meskipun begitu, inti dari skill Clement telah ditambahkan ke dalam skill Law Manipulation milik master. Rimuru yang mendengar itu pun mulai memahami kenapa Raphael tak memberitahukan apapun setelah aku menyerap Clement. Itu karena hal itu tak layak untuk disebutkan. Tapi setelah Rimuru memahami jika Clement bisa melakukannya, aku seharusnya bisa juga. Gumam Rimuru. Mengabaikan para anggota eksplorasi, Rimuru kemudian meletakkan tangannya di gerbang tersebut. Dan pada saat itulah, Rimuru dapat melihat garis energi yang saling terhubung ke dinding dalam bentuk mantra sihir. Yang akhirnya, Rimuru pun mulai mengerti mekanisme gerbang ini. Jika kita menghancurkan gerbang ini, lampu-lampu yang menyinari kastil ini akan lenyap. Semua energi akan digunakan untuk mengusir para penyusup. Rimuru merasa bahwa ini adalah mekanisme yang super canggih yang lahir dari peradaban ilmu sihir. Dan yang lebih mengagumkannya adalah mekanisme ini masih berfungsi dengan normal setelah 1000 tahun lamanya. Dan segera setelah itu, Rimuru pun mulai asik untuk memecahkan kodenya. Seperti memecahkan masalah aritmatika, Rimuru akhirnya menemukan cara untuk membuka gerbangnya. Rimuru berkata, ini dia. Dengan menyalurkan energi sihir di sini dan di sini, kita seharusnya bisa membuka kode mantranya. Setelah menyelesaikan itu, Rimuru kemudian berbalik dan melihat anggota eksplorasi dengan mulut yang ternganga. Ya, anggota eksplorasi yang notabene memiliki banyak pengalaman, sungguh tak percaya dengan apa yang ia lihat. Raja Iblis Rimuru ternyata bisa memecahkan mekanisme gerbang berbahaya ini dengan sangat mudah. Di satu sisi, Milim sepertinya juga tertarik untuk melakukannya juga. Di depan gerbang tersebut, Milim pun berjingkrak-jingkrak sambil tertawa dengan tawa khasnya. Wahahaha. Cagalli kemudian bertanya bagaimana Rimuru sama menganalisis teka-teki mekanisme gerbang ini. Karena Cagalli bertanya, Rimuru pun dengan senang hati menjelaskan metode analisisnya secara rinci.
Segera setelah itu, Rimuru, Kagari, Milim, dan yang lainnya kemudian memasuki gerbang lantai 2 tersebut. Dan tanpa Rimuru sadari, ternyata hari ini sudah petang. Mereka pun mulai beristirahat dan menyiapkan makanan. Singkat cerita, pagi pun telah tiba. Di hari kedua ini, Rimuru dan yang lainnya kemudian mulai melanjutkan penjelajahannya di lantai 2 ini. Lantai ini benar-benar berbeda dari lantai sebelumnya. Langit-langitnya sangat rendah dan lorongnya dikelilingi oleh dinding batu. Dalam perjalanan tersebut, Rimuru kemudian mengajari salah satu anggota eksplorasi tentang sihir untuk memetakan area ini. Dengan memetakan area ini, kita tak akan tersesat. Dan tentunya, anggota eksplorasi itu pun sangat senang sekali. Dengan ini, eksplorasi akan jauh lebih mudah. Namun meskipun begitu, Kagari menekankan kepada semua orang untuk tetap waspada terhadap jebakan atau perangkap yang mungkin muncul. Singkat cerita, waktu demi waktu telah berlalu. Ini adalah hari ketiga setelah memasuki reruntuhan kuno ini. Rimuru bergumam bahwa ini seharusnya adalah kesempatan yang sempurna bagi Mariabel untuk menyerangku. Aku harus tetap waspada dan mengamati situasi dengan tenang. Rimuru juga tak lupa untuk mengawasi Kagari dan anggotanya yang notabene adalah bawahan Yuki Kagurazaka. Rimuru dan yang lainnya pun terus berjalan menyusuri area ini. Namun setelah beberapa saat kemudian, tiba-tiba tanah mulai bergetar dan puing-puing batu berjatuhan. Anggota eksplorasi pun sangat panik dengan apa yang terjadi. Mereka berkata, "Ayo keluar sekarang, tempat ini akan runtuh." Di tengah kepanikan tersebut, Kagari berteriak dengan keras dan berkata, "Diamlah, durasi getarannya hanya sebentar saja. Ini bukanlah gempa bumi. Struktur yang kokoh seperti ini tak akan mudah roboh. Mari tetap tenang dan cari tempat berlindung." Mendengar perkataan Kagari tersebut, semua orang pun mulai menenangkan diri mereka masing-masing. Di satu sisi, Rimuru juga merasa bahwa itu bukanlah gempa bumi. Itu adalah reaksi energi lokal ulah manusia di luar sana. Rimuru pun penasaran dengan apa yang terjadi di permukaan. Dan pada saat itulah, Raphael melaporkan bahwa adanya niat permusuhan yang terdeteksi. Seseorang tak dikenal sepertinya telah menyusup ke dalam reruntuhan ini. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.